Hubungan manusia dengan alam dalam tunjuk ajar Melayu, budaya Melayu Riau. Hubungan manusia dengan apalah tanda si kayu kelat, buahnya lebat, pucuknya banyak. Apalah tanda Melayu beradat, marwahnya lekat, ilmunya nampak. Buah pinang masak sebiji, pagi hari jatuh ke tanah. Bertuah orang tahu mengaji, kajinya sampai membawa faedah. Petuah amanah. Hubungan manusia Melayu Riau dengan alam dapat diumpamakan sebagai sesuatu yang tak terkatakan. Pasalnya, hubungan itu sebagai suatu keniscayaan, tidak dapat tidak. Dari takrif atau definisi saja, manusia sekaligus masyarakat Melayu merupakan bagian dari alam itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, seperti bintang dan kekuatan. Alam dapat juga disebut sebagai lingkungan kehidupan, bahkan berkaitan langsung dengan akhirat. Jadi, menelusuri sebuah hubungan manusia dengan alam tidak lain sebagai upaya untuk melihat sejauh mana hubungan itu tetap terpelihara. Sehingga, tidak mengherankan dalam tunjuk ajar Melayu, hubungan itu lebih banyak menyorot pada kepatuhan manusia terhadap keberadaan alam. Hal ini ditandai dengan upaya pelestarian dan akibat-akibat yang ditimbulkannya jika manusia lalai terhadap keberadaan alam. Sebuah peribahasa mengatakan, di mana kayu bengkok, di sana musang meniti. Bermakna, di mana tempat yang tidak dijaga, di sanalah pengganggu akan datang. Orang tua-tua masa silam amat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab, perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi, tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain yang amat diperlukan oleh masyarakat. Karena begitu pentingnya persoalan alam sekaligus lingkungan hidup ini, masyarakat Melayu secara khusus membuat petuah amanah mengenainya. Dilihat dari jumlah petuah amanah yang lain, total berjumlah 10 petuah. Tentulah keberadaan petuah amanah berkaitan dengan alam maupun lingkungan hidup tersebut menjadi amat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Posisinya disejajarkan dengan petuah amanah, guru kepada murid, orang tua kepada anak, kehidupan rumah tangga, petuah amanah yang bersifat umum, mendidik dan membela anak, kesetia kawanan sosial, menghadapi hari kemudian, pembinaan rumah tangga, keluarga sejahtera, dan juga kepemimpinan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat baru-baru ini dinilai sebagai ulah manusia yang melakukan penebangan hutan. Hutan di Desa Sitahoan dan di kawasan hutan Sibatu Loting diduga menjadi penyebab banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Kerusakan hutan di Desa Sitahoan dan hutan Sibatu Loting, Simalungun diduga sebagai penyebab banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat. Karena dua hutan tersebut bersinggungan langsung dengan sungai yang mengalir ke Parapat.
Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan perbatasan Dumai Bengkalis, Provinsi Riau. Areal yang terbakar saat ini diperkirakan luasnya mencapai ratusan hektar. Sejak beberapa hari terakhir, lahan perkebunan dan hutan terbakar di wilayah Jalan Parit Purba, Kecamatan Medang, sampai perbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. Api masih terus bertahan akibat tiupan angin kencang dan jarak lokasi dengan sumber air yang cukup berjauhan sehingga pemadaman dan pendinginan sedikit terkendala. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan BPBD. Bukan hanya lewat jalur darat, namun juga dibantu lewat udara menggunakan helikopter Super Puma. 1. Kesadaran makhluk. Dalam Tenas Effendi 2013, dibentangkan berbagai ungkapan masyarakat Melayu mengenai alam dan lingkungan. Di antaranya terkesan sebagai alasan mengapa alam harus diperhatikan sekaligus dipelihara, tidak dirusak dan sejenis dengannya. Begitu juga cara memanfaatkannya. Seseorang yang tidak menjaga alam, apalagi merusaknya dengan sengaja, perbuatan tersebut menandakan seseorang lupa kepada Tuhan. Padahal, sejak dari masa jauh, masyarakat Melayu menyandarkan kehidupannya kepada kekuasaan ilahiyah, kemudian menjadikan Islam sebagai dasar pijakan dalam semua hal. Malahan segala bentuk tradisi yang ada, tetapi berlawanan dengan Islam, dapat kita tinggalkan. Sebuah ungkapan mengatakan, tanda ingat kepada Tuhan, menjaga alam ia utamakan. Jika dalam ungkapan tersebut tidak langsung menyebut nama Allah, hal itu dapat dipahami sebagai upaya orang Melayu untuk mengatakan bahwa sikap baik kepada alam bukan hanya tertuju kepada Melayu beragama Islam, tetapi juga untuk semua umat manusia. Sementara bagi Melayu sendiri, ungkapan itu dengan sendirinya sebagai pegangan sesuai ajaran Islam. Kata ingat yang dipilih dari ungkapan itu menunjukkan tuntutan tersebut berlaku tanpa memandang status seseorang dalam agama, tetapi digeneralisasi menjadi seluas-luasnya. Terserah apakah ia seorang imam, ustaz, bahkan penganut Islam biasa. Kata ingat itu sendiri sangat terkenal dalam amal ibadah Islam. Malahan kata itu termaktub dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 152, yang berbunyi, "Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu." Secara khusus dalam ibadah dianjurkan senantiasa berzikir yang bermakna ingat, yakni ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, zikir yang terbesar itu adalah saat melakukan sholat. Jadi, ungkapan Melayu yang memilih kata ingat, sebagaimana disebut tadi, mengandung misi keislaman sebagai agama yang diidentikan dengan Melayu. Ungkapan yang langsung berhubungan dengan Tuhan, khususnya dalam kaitan mengidentikan Melayu dengan Islam, makin dipertegas lagi dengan ungkapan berikut ini. Apa tanda hidup beriman? Tahu menjaga kampung halaman. Bila ungkapan sebelum ini sifatnya umum, yakni mengingat Tuhan tentang alam bagi semua manusia. Ungkapan baru tadi tampak lebih spesifik. Hal yang harus dijaga saja misalnya tidak lagi alam, tetapi kampung halaman. Betapapun tempat kedua itu sendiri adalah bagian dari alam. Kampung halaman dibentuk masyarakat Melayu berdasarkan orientasi ruang mereka yang mengikuti garis laut dan sungai. Tentu tidak begitu rumit menjelaskan kaitan langsung mengenai alasan menjaga alam oleh Melayu dengan Islam. Sebab seperti yang dinyatakan tadi, bahwa Melayu mengidentikan dirinya dengan Islam. Menurut Hasbullah, kehadiran Islam di dunia Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini, di samping menjadi sumber bagi adat Melayu, juga dijadikan sebagai pelurus berbagai segi kebudayaan Melayu yang dianggap bersalahan dengan ajaran Islam. Dari sini terlihat dengan jelas dominasi Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga
Islam mewarnai segala aspek kehidupan orang Melayu, menggantikan berbagai sebutan untuk Yang Kuasa atau dewa-dewa menjadi Allah, dan menggantikan berbagai simbol keagamaan yang dipandang menyalahi ajaran Islam. Tentu tidak begitu rumit menjelaskan kaitan langsung mengenai alasan menjaga alam oleh Melayu dengan Islam. Sebab seperti yang dinyatakan tadi, bahwa Melayu mengidentikan dirinya dengan Islam. Menurut Hasbullah, kehadiran Islam di dunia Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini di samping menjadi sumber bagi adat Melayu, juga dijadikan sebagai pelurus berbagai segi kebudayaan Melayu yang dianggap bersalahan dengan ajaran Islam. Dari sini terlihat dengan jelas dominasi Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga Islam mewarnai segala aspek kehidupan orang Melayu, menggantikan berbagai sebutan untuk Yang Kuasa atau dewa-dewa menjadi Allah, dan menggantikan berbagai simbol keagamaan yang dipandang menyalahi ajaran Islam. Tentu tidak begitu rumit menjelaskan kaitan langsung mengenai alasan menjaga alam oleh Melayu dengan Islam. Sebab seperti yang dinyatakan tadi, bahwa Melayu mengidentikan dirinya dengan Islam. Menurut Hasbullah, kehadiran Islam di dunia Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini di samping menjadi sumber bagi adat Melayu, juga dijadikan sebagai pelurus berbagai segi kebudayaan Melayu yang dianggap bersalahan dengan ajaran Islam. Dari sini terlihat dengan jelas dominasi Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga Islam mewarnai segala aspek kehidupan orang Melayu, menggantikan berbagai sebutan untuk Yang Kuasa atau dewa-dewa menjadi Allah, dan menggantikan berbagai simbol keagamaan yang dipandang menyalahi ajaran Islam. Tentu tidak begitu rumit menjelaskan kaitan langsung mengenai alasan menjaga alam oleh Melayu dengan Islam. Sebab seperti yang dinyatakan tadi, bahwa Melayu mengidentikan dirinya dengan Islam. Menurut Hasbullah, kehadiran Islam di dunia Melayu merupakan pertanda dimulainya babak baru, karena agama ini di samping menjadi sumber bagi adat Melayu, juga dijadikan sebagai pelurus berbagai segi kebudayaan Melayu yang dianggap bersalahan dengan ajaran Islam. Dari sini terlihat dengan jelas dominasi Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga Islam mewarnai segala aspek kehidupan orang Melayu, menggantikan berbagai sebutan untuk Yang Kuasa atau dewa-dewa menjadi Allah, dan menggantikan berbagai simbol keagamaan yang dipandang menyalahi ajaran Islam. Tentu tidak begitu rumit menjelaskan kaitan langsung mengenai alasan menjaga Tengku Nasyaruddin Effendi atau lebih dikenal dengan Tenas Effendi lahir di Kuala Panduk, Pelalawan, 9 November 1936. Meninggal di Pekanbaru, Riau, 28 Februari 2015 pada umur 78 tahun. Ia adalah budayawan dan sastrawan besar bangsa Melayu. Sebagai seorang sastrawan, Effendi telah banyak membuat makalah, baik untuk simposium, lokakarya, diskusi, maupun seminar yang berhubungan dengan Melayu. Tahun 2019, ia dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Republik Indonesia.